Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada Juru Selamat yang bangkit untuk kita, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian. Kidung Jemaat nomor 19 bait pertama dan yang kedua. Tuhanku Yesus. Mari kita berdoa untuk ibadah di malam hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mempertemukan kembali kami dalam ibadah keluarga di awal minggu dalam bulan Agustus ini Tuhan. Ketika kami ada hingga saat ini, hanya karena pengasihan Tuhan buat kami. Ya Bapa di sorga, berkati ibadah kami pertengahan, dari permulaan pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah yang kami lakukan di saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan melakukan Mazmur pujian yang diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 yang secara berbalasan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu, untuk mengaminkan Mazmur pujian kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait yang ketiga dan yang keempat. Tuhanku Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kejadian 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18.
Bila sudah menemukannya, Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Pujian dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan, karena siapakah kami ini, sehingga kami boleh duduk bersama dengan seisi rumah tangga di keluarga kami masing-masing untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil dan saudara-saudara jemaat membaca bagian nomor genap. Kejadian 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, sebelah dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa hidup ini kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan. Manusia itu tidak terlepas dengan apa yang disebut dengan pilihan. Bahkan boleh dikatakan Tuhan menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang bisa memilih. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa ingat bahwa Tuhan menciptakan Taman Eden dengan fasilitas yang sangat menjanjikan bagi Adam dan Hawa. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di tengah taman itu. Mereka boleh makan apa saja. Mereka menikmati segala kelimpahan. Tetapi Tuhan tetap menempatkan sebuah pohon di tengah taman itu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan memberikan kesempatan untuk Adam dan Hawa memilih. Tuhan tidak menciptakan robot bahwa tidak ada pilihan bagi manusia, tidak. Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan mati. Tuhan memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, tetapi Dia juga tahu bahwa Dia tidak bisa untuk menempatkan manusia tidak punya pilihan. Sehingga Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah itu. Dan mereka pun terusir dari Taman Eden. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dan punya pilihan-pilihan dalam hidup kita. Persoalannya sekarang, kita mau memilih yang mana? Mau memilih hidup dalam kejahatan atau hidup dalam kebaikan? Itu adalah kehendak bebas kita untuk memilih. Memang ada pilihan-pilihan yang ringan. Misalnya, kita mau makan atau mau tidur, atau kita mau makan makanan yang berlemak atau makanan yang sehat. Itu adalah sebuah pilihan-pilihan yang ringan. Tetapi ada pilihan-pilihan yang berat dalam kehidupan kita. Cerita seperti apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan rumah tangga kita? Itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau setia sampai akhir dalam perjalanan rumah tangga atau kita mau berselingkuh? Itu sebuah pilihan, tapi bukan sebuah pilihan yang mudah. Pilihan-pilihan yang kita buat itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Misalnya, pendidikan seperti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak? Apakah sekolah yang mewah atau sekolah yang biasa saja? Itu adalah sebuah pilihan yang kita buat. Dan kita harus memilih. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan dan ada konsekuensinya. Dan saudara, pada malam hari ini kita juga diperhadapkan dengan pembacaan firman Tuhan tentang pilihan. Saudara, dimulai ketika Allah memanggil Abram. Allah memanggil Abram lalu menjanjikan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar. Abraham harus juga dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Allah memanggil Abraham, tetapi dalam perjalanan panggilan itu Abraham tidak sendiri.
Abram bersama dengan istrinya, lalu dengan keponakannya Lot. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan itu benar-benar mereka diberkati. Ada banyak berkat yang diberikan bagi Abraham, tetapi berkat itu juga diberikan bagi Lot. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita lihat pada ayat 6 dalam pembacaan kita. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Dalam perjalanan itu Lot diberkati, Abraham yang sebenarnya dipanggil juga diberkati, dan berkat itu juga memenuhi mereka pada saat itu, sehingga kota itu tidak bisa memenuhi. Banyak sekali berkat, banyak sekali hewan yang mereka punyai, sehingga para penjaga hewan Abraham berselisih dengan para penjaga hewan daripada Lot. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal positif sekali kita bisa lihat dari sikap Abraham. Abraham yang dipanggil Allah, bukan Lot. Abraham yang diberkati, dan berkat itu juga diberikan kepada Lot. Tetapi Abraham adalah seorang yang sangat-sangat menjaga kasih persaudaraan, sehingga dia katakan dalam pembacaan kita pada saat ini, ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham sebagai seorang kakak, seorang yang dipanggil, seorang yang diberkati Allah, tetapi dia sanggup memaknai panggilan itu. Dia katakan apa? Kita ini kerabat, jangan sampai kita berkelahi. Lalu dia memberikan pilihan kepada Lot. Oke, sekarang pandanglah semua yang ada ini. Kau mau memilih yang mana? Kau duluan yang memilih. Padahal Abraham punya hak untuk memilih terlebih dahulu, tetapi dia memberikannya kepada Lot. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lot pun memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu Lot pun berangkat ke sana. Saudara, lembah Yordan itu sangat subur, tetapi di lembah Yordan itu ada orang Sodom dan Gomora yang terkenal kejahatannya. Tetapi Lot sudah memilih, dan dia memilih untuk ada di sana. Memilih untuk terpisah dari Abraham yang tadinya mereka jalan bersama-sama dari Ur Kasdim. Dan Lot pun memilih. Dan saudara-saudara yang terkasih, yang tinggal adalah pilihan daripada Abraham. Dan kalau kita baca di sana bahwa Abraham pun menerima sisanya, tetapi Tuhan memberkatinya. Daerah itu kelihatannya kering, tetapi Tuhan mengatakan bahwa itulah tempat yang akan diberikan kepada Abraham, penuh dengan berkat, penuh dengan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah mereka terpisah. Lot memilih bagiannya, dan Abraham pun terpisah karena dia memilih bagian yang tidak dipilih oleh Lot. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang diberitakan atau yang diberi untuk kita dalam ibadah keluarga ini.
Lewat firman Tuhan ini, mari kita belajar. Yang pertama, kita hidup dalam pilihan. Semua orang bisa memilih, dan semua orang diberikan kemampuan untuk memilih. Saudara juga bisa memilih. Yang tadi saya katakan, kita mau memilih hidup mewah, hidup sederhana, itu adalah sebuah pilihan. Kita mau hidup yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi ketika kita membuat keputusan atau ketika kita memilih, hal yang harus kita ingat baik-baik dalam pilihan kita, libatkanlah Tuhan dalam pilihan-pilihan kita. Karena setiap pilihan ada konsekuensinya. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan keluarga. Dalam firman Tuhan diajarkan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Jadi ketika suami, istri, ayah dan ibu mau memilih sekolah seperti apa bagi anak-anak kita, atau kehidupan seperti apa dalam keluarga, ingat baik-baik, libatkanlah Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Kalau mereka memperkatakan Tuhan, kalau mereka melibatkan Tuhan, maka Tuhan ada. Sehingga di dalam kita mengambil keputusan, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Karena saudara dan saya sangat terbatas, kita tidak tahu konsekuensi dari pilihan-pilihan ini. Yang kedua, yang harus kita ingat baik-baik, pilihan-pilihan kita jangan sampai berhenti pada pertimbangan-pertimbangan jasmani saja. Tetapi ingatlah, kita juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan rohani. Pertimbangan-pertimbangan rohani itu seperti apa? Apakah ini benar yang saya pilih? Apakah ini baik? Sekalipun mungkin sangat menjanjikan, tetapi ini akan menindakbobokan saya. Ini akan membuat saya terjebak di dalamnya. Sehingga di dalam keputusan-keputusan yang kita buat, pilihan-pilihan yang kita buat, jangan hanya pada kepentingan jasmani, tetapi kita harus melihat dengan kepentingan rohani. Saudara, saya mau katakan bahwa salah Lot memilih yang subur. Kadang yang indah bukanlah jalan keluar. Kadang sesuatu yang mungkin kering, perlu kerja keras, ternyata itulah berkat Tuhan. Seringkali kita terjebak untuk hal-hal yang indah, mewah, nikmat, tetapi sebenarnya sedang memasukkan kita dalam sebuah perangkap yang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, saya juga mau mengatakan kepada orang muda atau ayah dan ibu, ketika keputusan-keputusan yang diambil oleh anak-anak kita tentang pacar, tentang jodoh, bukankah kita perlu juga mengarahkan, jangan apa yang dilihat oleh mata, tetapi cobalah masuk, libatkanlah Tuhan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan rohani itu hadir dalam diri kita, sehingga kita tidak salah memilih. Kadang karena dia punya materi banyak, sekalipun mungkin dalam perjalanan itu dia menghina anak kita, kita terima saja. Dia kasar terhadap anak kita, kita terima saja. Toh dia banyak hartanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah punya pengalaman banyak bahwa materi bukan segala-galanya. Materi bisa hilang dalam satu hari. Biarpun kita punya banyak, tetapi kalau kita sudah ada di ruang ICU, apalagi yang bisa kita andalkan dari sana. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membuat keputusan, libatkanlah Tuhan. Masukkan itu pertimbangan-pertimbangan rohani. Bukan persoalan enak dan tidak enak, nikmat dan tidak nikmat, bukan persoalan itu.
Tetapi baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, itu harus ada dalam pilihan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat Abraham. Saudara, Abraham punya hak untuk memilih terlebih dahulu, tetapi dia lebih mengutamakan kasih persaudaraan. Saya mau katakan bahwa sekarang ini kadang kasih persaudaraan hilang dari kita. Ada saudara, kakak beradik membawa persoalan-persoalan ke pengadilan. Ada yang merasa bahwa dia lebih benar, kebencian itu bertahun-tahun. Sudah Natal berkali-kali tidak ada pengampunan. Tetapi belajar dari Abraham, sekalipun dia punya hak lebih di situ, tetapi dia lebih mementingkan kasih persaudaraan. Kalau memang harta benda ini harus mengacaukan kasih persaudaraan kita, oke, kita selesaikan baik-baik. Atau kita lebih mementing kasih persaudaraan daripada harta benda itu. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dia katakan bahwa jangan ada perkelahian di antara kita karena kita kerabat. Malu kita ada di sini. Masa orang-orang di sekitar kita harus melihat kita berantem? Hanya persoalan tempat yang sempit, harta benda yang sebenarnya itu adalah berkat Tuhan. Di sini mari kita belajar tentang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang ditampilkan Abraham, dia lebih menempatkan Lot lebih duluan daripada dirinya. Dia membiarkan Lot untuk memilih. Itu kasih persaudaraan. Pertanyaannya, apakah kasih persaudaraan itu masih ada dalam diri kita? Hanya karena kita anak sulung, lalu anak bungsu, tidak punya hak apa-apa, atau anak perempuan tidak punya hak apa-apa? Tidak. Mari kita belajar dari Abraham bahwa kasih persaudaraan itu yang utama. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, milikilah pandangan yang kekal. Saudara, ada banyak pilihan dalam diri kita, tetapi lihatlah pandangan yang kekal. Bukan hanya hari ini. Apakah dengan semua yang saya miliki, apakah makin mendekatkan satu dengan yang lain atau makin membuat kita kacau? Milikilah pandangan yang kekal. Mohonkanlah Tuhan supaya pilihan-pilihan kehidupan kita benar. Saudara-saudara yang terkasih, siapapun kita, entah kita orang muda, entah kita ayah, kita ibu, entah kita orang tua, milikilah sebuah pandangan yang bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Seperti apa? Saudara, kita bisa memilih mau makan enak saat ini, itu pilihan. Tetapi dengan makan enak, apakah baik untuk tubuh saya kalau makan itu enak terus? Kalau kita disodorkan, ini ada sayur pare, lalu ini capcay, kita memilih capcay terus kan lama-lama juga tidak enak. Kalau pare terus juga tidak enak kan? Tetapi kadang kita diperhadapkan pahit, manis. Yang manis belum tentu baik. Yang pahit juga belum tentu tidak baik. Tetapi ketika kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha bekerja. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus beribadah, kita harus tekun. Pilihan-pilihan itulah Abraham ajarkan kepada kita bahwa tanah yang kering itu bukan berarti tidak ada berkat. Tetapi kalau kita mau bekerja keras, maka berkat-berkat itu akan datang. Jadi sesuatu yang nikmat, yang mewah belum tentu menjanjikan. Lihatlah Lot, akhirnya kacau balaulah keluarganya. Karena dia berada dalam situasi yang menjebak dia untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi Abraham
Sekalipun tanah yang kelihatannya kering, tetapi di sana dia mengandalkan Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti atasnya. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah dari firman Tuhan ini. Biarlah kita juga mau memilih yang benar, melibatkan Tuhan di dalamnya, dan kita bersyukur bahwa kehidupan kita yang berat ini Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkatnya atas kita. Terpujilah Tuhan, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 101 bait 1 dan 2. Ya Tuhan Rajaku. Ya Tuhan Rajaku, Kau manggil aku ini menjadi hamba-Mu, tentara-Mu di sini, kuat dan sabar, di hati kataku, anakku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut bekerja, betapa kehendak di dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang kasih persaudaraan. Bahwa kasih persaudaraan adalah kasih yang indah, di mana kami saling menghargai satu dengan yang lain. Kami juga dimampukan untuk mengasihi kakak, adik, saudara, keluarga besar. Dan kami juga dimampukan untuk hidup dan memilih yang benar. Karena hidup ini adalah pilihan, tetapi setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kami tanggung. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Setiap keluarga mungkin sedang berada di dalam pilihan-pilihan kehidupan. Bantu, tolong, hadir di dalamnya Tuhan, sehingga mereka dapat memilih yang benar, dan konsekuensinya mereka lebih dekat kepada Tuhan, bukan makin jauh daripada Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami tidak berhenti untuk terus berdoa untuk para pemimpin kami. Mereka yang terus bekerja demi sejahteranya negeri ini. Tuhan memberikan kesehatan yang prima, tutup bungkus mereka dengan hikmat dan keadilan-Mu, sehingga apapun yang mereka buat berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Satgas Covid yang sedang menangani untuk memutuskan rantai penyebaran Covid pada saat ini. Berilah kami dimampukan untuk mengasihi bangsa kami. Kami hidup dalam protokol kesehatan yang benar, dan kami juga mau melakukan hal-hal yang benar sehingga bangsa kami boleh luput dari Covid ini dan boleh sembuh dan boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami terus berdoa untuk para medis,
orang-orang yang terpapar virus corona, yang saat ini makin banyak di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur. Tuhan jangkau, selamatkan mereka. Segala usaha yang dilakukan Tuhan jamah, dan Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk petugas kesehatan, dan juga mereka yang bekerja sebagai penggali kubur, supir ambulans, yang ada di kamar-kamar jenazah, setiap hari berjumpa dengan mayat. Jangan tinggalkan mereka. Berilah mereka tetap bekerja di dalam takut akan Tuhan. Mereka diberikan kesehatan yang prima, bukan saja mereka, tetapi juga keluarga mereka semua. Tuhan yang di surga, kami juga memohon kepadamu saat ini. Tuhan juga mau memberkati jemaat GPIB Rene. Tuhan, biarlah Tuhan juga hadir untuk setiap keluarga, untuk orang muda yang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, keluarga yang sedang diperhadapkan dengan pilihan kehidupan. Biarlah mengandalkan Tuhan dan dimampukan untuk melihat bahwa segala hal yang kurang, yang pahit, belum tentu itu adalah pilihan yang salah. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu karena Engkau sumber hikmat dan kekuatan. Dan Engkau akan memenuhi semua yang baik bagi setiap keluarga jemaat GPIB Rene. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat bersama keluarga. Kami juga berdoa ke 6 unsur Pelkat. Kami juga bawa BPPJ, komisi. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, masa pandemi ini kami terus mau melakukan hal-hal yang benar. Kami mau memilih hal-hal yang benar seturut dengan kasih dan sayang Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit, orang tua lanjut usia, tilik dan lawat keberadaan mereka. Kami juga memohon kuasa-Mu bagi mereka yang isoman. Biarlah mereka semangat, mereka juga mengandalkan Tuhan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan Yesus, untuk pendampingan yang dilakukan oleh anak, suami, istri, orang tua. Berilah sabar, berilah mereka takut akan Tuhan, berilah cinta kasih yang cukup, sehingga pendampingan tidak dilakukan dengan tidak tulus, tetapi dilakukan dengan ketulusan. Berkatilah obat penawar yang masuk dalam tubuh mereka, biarlah dengan obat penawar itu boleh mempercepat proses kesembuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap kami. Engkau mengenal kami melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Mari Tuhan, sebagai remaja Engkau tolong, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak balita, anak cucu kami juga serahkan kepadamu. Mereka rentan terhadap situasi pandemi saat ini. Kami serahkan anak cucu kami ke dalam tangan-Mu. Para pemuda Engkau juga tolong, sehingga mereka juga boleh menjadi pemuda yang bertanggung jawab kepada-Mu. Berkatilah gereja GPIB Rene dalam masa pandemi. Kami juga memohon biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan kepadamu. Pelayanan lewat live streaming, Zoom, kami serahkan kepadamu. Tuhan memberikan kuasa, dan biarlah kami bersuka cita di dalam ibadah sekalipun kami harus berada di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Pikiran-pikiran, perkataan maupun perbuatan yang menyakiti sesama kami. Engkau kuduskan kami, Engkau perbaharui kami, sehingga kehidupan ini layak dan berkenan kepadamu. Berkatilah ibadah keluarga yang sedang berlangsung. Berilah kemampuan, sehingga kami mampu terus melaksanakan ibadah sekalipun dari rumah. Karena kami tahu Tuhan hadir, dan perjumpaan kami dengan Tuhan memberikan kekuatan baru dalam setiap pribadi dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah tim musik, organis Kantoria, berkatilah operator multimedia, jamaah, dan berkatilah juga semua yang sudah berpartisipasi untuk kelancaran ibadah. Biarlah kami juga memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Inforkom GPIB Rene.
Engkau juga tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga sound system yang kami punyai ini boleh kami pakai lama dan berarti bermakna. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 hingga ayat yang ke-26 yang menyatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat 403 bait pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Tanura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dengan doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, dalam kesempatan ibadah ini kami telah menyerahkan persembahan syukur kami yang di bawah dari rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkati persembahan syukur ini untuk kemuliaan dan kerja Tuhan dalam jemaat kami.
Berkati para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kita terus kekuatan sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Kita naikkan pujian pengutusan Gita Bakti 323 bait 1 dan 3. Telah berlalu malam gelap. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap keluarga, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.